Oke, jadi ini yang ketiga. Jadi yang ketiga saya potong-potong. Nah, kenapa katanya nggak bisa ketika itu buka si indeks HTML 2 dan lain sebagainya? Karena dia sebenarnya nggak ngerti HTML kan ya, si Django, si Python itu nggak ngerti selama belum dirender. Jadi selanjutnya adalah kita tambahkan dulu di sini. Contoh, saya akan nambahkan namanya path-nya adalah login. Oke, saya tambahkan login. Saya tambahkan path login. Si login ini nanti di view-nya melakukan proses apa gitu. Jangan isi, nggak boleh sama, dia harus login index. Saya tambah lagi login index. Nah, di view-nya belum ada nih. Oke, kita tambahkan view di view untuk web. Oke, kita tambahkan, kita cukup kopilah salah satu kita copy, kemudian kita paste, ini diganti jadi isi login. Oke, login index, copy isi login index. Oke, jadi dia akan login. Pertanyaannya apakah sama dengan Flash? Kalau Flash kan metode postnya di sini. Kalau dia nggak usah, dia cukup ada request, nanti akan dia baca. Nah, kita cuma butuh dua, kan gitu. Butuh dua. Sebentar, butuh dua, yaitu email. Kita kasih nama di sini ya, email, form email lah. Karena penjelasan saya tertulis itu form email, kemudian di sini adalah form password. Oke, ini kita udah tambah ya. Jadi ketika nanti dia mau login, dia ngepost, kemudian dia akan baca ini. Jadi akan prosesnya di sini. Nah, si form email sama si form password itu ada di login. Kita lihat di bagian form. Ini larinya kemana? Ini larinya ke garis miring login, ke situ larinya, ngepost kan? Tapi di sini belum ada name-nya. Nih, input yang ini dikasih nama, name-nya sama dengan adalah form email. Oke. Kemudian yang di password kita kasih namanya form password. Name sama dengan form password. Kalau loncat di situ, di sini saya form password. Oke. Dah. Jadi pada saat nanti kita klik di sini, kita buka, refresh, pada saat sign in kita masukkan nama, email sama password, dia akan lari ke login. Nah, pertanyaannya database-nya mana? Kan gitu. Kita lihat lagi di sini. Ini itu minta ke database-nya, kita buka di view. Itu sih dipisah sama saya. Dia connect ke database namanya CRUD. Gitu loh. Ini bikin di CRUD, dia akan connect ke CRUD. Oke. Nah, ke CRUD, nah ini udah dipanggilnya di SQLite, gitu kan? Si CRUD-nya tuh belum ada, berarti kita lihat cek di sini di bawah aplikasiku itu, saya matikan dulu semua biar nggak pusing. Itu belum ada, masih yang ada cuma DB SQLite, berarti kita tambahkan, buatlah di luar, misalkan pakai SQLite browser. Sebenarnya dia ada cara membuat si database dengan cara membuat migrate. Nah, kalau kita membuat migrate. Nah, ini migration ini adalah cara untuk masuk ke database. Jadi nge-create database secara otomatis. Jadi nanti setiap kali kita nambah, nanti baru kita buat Python migrate Python manage PY migrate. Jadi setiap kali nambah aplikasi berarti nambah database. Database yang ini kalau pakai ini otomatis dia akan nyimpen di bawah DB SQLite. Nambahnya di situ. Nah, sekarang kalau kita kan nggak nambah di sini kan, jadi nambahnya berarti kita buat sendiri database-nya. Kita bisa pakai SQLite browser, kita buat nama filenya adalah CRUD database. CRUD database kita simpan di bawah. Saya tadi buatnya mana ya? Bukan di sini, Cah. Kawinan. Ini saya ngawinin antara Flash dengan ini. Di bawah aplikasiku. Oke, ini kan SQLite. Saya akan tambahkan di sini namanya CRUD DB. CRUD.db.
saya cuma buatkan tabelnya adalah misalkan pengguna, add file, nomor, AI, kemudian saya kasih email, kemudian ini teks, kemudian tambahkan password. Oke, password udah, saya kasih lagi misalkan nama, udah 3 aja yang kasih, saya bolak-balik nih, biarin aja. Set. Oke, sudah selesai. Kayak saya write, berarti database-nya udah ada nih di bawah aplikasiku. Oke, di bawah aplikasiku itu ada CRUD database, isinya tadi. Nah, sekarang di sini kita tinggal cari request-nya yang di bawah. Biarin yang atas, yang hasil kita copyin tadi tetap kita adakan, nanti kita butuhkan. CUR execute-nya ngapain? Kita akan ngecek, gitu kan? Kita akan ngecek. Kita delete, kita select. Jadi kita select count, kita jumlahkan, ada nggak nama itu count gitu. Kemudian kita select count from, hitung dari si CRUD-nya udah connect berarti ke pengguna gitu. Where kita cek email, karena kita tadi buat email sama dengan, perhatikan perbedaannya, tetap ya di database itu kayak gini, plus berarti dari nom, ini for email namanya nom plus set gitu, koma, where email, and password, tadi saya buat tuh password sama dengan quote, double quote, plus 6. Oke, gitu aja. Ini saya memadukan, ini sebenarnya perintahnya yang sering kita pakai di kelas. Jadi kita coba dan nggak ada masalah sih sebenarnya prosesnya. Jadi kita bikin database di luar, ditanya kenapa harus pakai database di luar. Tenang aja, SQLite itu bisa gabung. Jadi misalkan ada 4 SQLite. Nah, kita kemudian ternyata di dalam SQLite itu ada sesuatu yang kita mau join. Itu bisa. Itu bedanya ya. Kalau yang lain antar database kan pusing nih, kita menggabungkan antara si database A, database ya, bukan table, database A dengan database B. Itu yang kalau di SQLite itu bisa. Jadi kita bikin database A, B, C, kan dia file bentuknya, itu bisa di join dalam sekian banyak file gitu. Kemudian kita join, kita ambil keputusannya, itu bisa. Oke, di sini sudah selesai execute, bukan DB commit, berarti kita akan cari berapa gitu kan, berapa sama dengan, contohlah saya dulu, berapa sama dengan CUR fetch 1 pada kolom 0. Jadi kan count itu jumlahnya 0. Count itu kolomnya cuma 0, cuma 1. Nah, 1 itu artinya 0 gitu menghitungnya. Kalau misalkan if, kalimatnya gitu saya jelaskan tadi, if jika berapa itu adalah 0 berarti nggak ada gitu kan, berarti dia harus balik nih ke return redirect. Redirectnya kemana? Baliknya ke sini, yang dipanggil adalah definisinya, berarti pindahnya ke create index. Jadi ke create index, ke baru index. Jadi dia akan balik lagi ke halaman login. Berarti kita tambahkan di sini apa tadilah, baru index baru index. Kalau dia berhasil gitu, ini kalau berhasil kalau berhasil, else jika lebih dari 0 berarti dia akan nge-request halaman index gitu. Oke ya, coba kita akan isi, kita akan post. Jadi dia kalau misalkan gagal, tidak ada datanya, tidak ada email sama passwordnya, dia akan kembali ke baru index. Coba kita jalankan. Oke, dia balik lagi. Set, kita masuk, mohon maaf. Oke ya, kita contoh lah, misalkan andri@andri.com. Karena memang datanya belum ada, passwordnya Andri misalkan. Ketika kita sign in, CRS verification file request abort. Jadi baik, di sini ada satu permintaan yang keren banget di Django.
selalu harus ada CRFS token. Tujuan CRFS token adalah session, jadi nggak bisa sembarangan. Beda sama Flash. Flash saya belum buat. Kalau Flash itu dia bikin tokennya tersendiri di bawah. Pada saat jadi Flash itu ada tokennya di bawah. Tokennya itu pada saat kita mau bikin app-nya running itu pasti pakai token. Nah, si token ini akan melindungi proses semua session. Jadi dia minta ini kehilangan. Kehilangannya di mana? Pada saat kita login tadi itu harus ditambahkan CRFS token. Gitu dia mintanya. Coba di sini diupdate di post ini kan ada kasusnya nih, isi indeks. Isi indeks itu kita lihatlah, coba lihat di aplikasi Nude di bagian baru di templatenya itu ada yang namanya create kalau nggak salah lagi ya. Create. Nah, perhatikan di sini ada namanya CSRF token. Jadi pada saat ngepost harus tambahkan ini. Oke. Jadi pada saat dia ngepost dia harus jalankan ini. Coba kita tambahkan di bawah si login HTML. Sebentar, login HTML-nya mana? Oke, di sini. Jadi tambahlah kalimat CRF token di bawah pada saat action di sini. Ini adalah bertujuan menjaga proses kalau misalkan ada yang menghijacking dan lain sebagainya. Itu keamanannya ya. Set, kita lihat lagi, kita ulang lagi, kita balikin. Jadi pada saat login dia ngepost gitu kan. andri.com, Andri. Oke, sign in. Dia akan balik lagi. Karena nggak ada datanya. Kalau datanya ada, kita tambahkan nih. Contoh sampel ya, kita tambahkan. Kita pengguna tambahkan di browse, saya tambahkan new record. Ini masih belum di MD5, belum, kita masih belajar dulu step by stepnya. Apply passwordnya Andri kan tadi gitu, saya lah ya. Kemudian namanya Andri. Oke. Saya simpan dulu nih satu set, saya write change, berarti ada namanya email andri.com dengan password saya. Coba kita ulangi lagi. andri.com, passwordnya Andri ternyata. Kalau Andri kan salah, dia tolak. Coba kalau andri.com saya passwordnya ya kan. Maka dia akan memanggil indeks. Terus kenapa indeksnya seperti ini? Karena kita belum edit lagi tadi, seperti tadi bahwa di sini untuk web di template indeks ini belum diedit karena ini harus ada href ini, nah kan harus dikasih tanda statik. Jadi kalau saya gampangnya kayak gini, biar nggak tabrakan itu saya tuh ini href plugin kayak gini nih, padahal banyak sih sebenarnya tuh find r gitu. Saya tambahkan href sama dengan plugins. Oke, replace all. Terus udah. Nah, ini yang distribusi nih belum nih. Ini harusnya statik gitu. Set. Ini udah benar. Lihat di bawah jangan-jangan belum nih. Di CS-nya, di apa script-nya. Kan belum. Harusnya ini juga sama, src plugin. Saya taruh di sini src plugin, jadi src static plugin. Set. Oke, src selesai. Saya replace all, selesai. Maka pada saat dia, kalau di sini pasti belum ada session, pasti dia akan balik lagi ke depan, ya kan? Nggak berani dia balik lagi karena belum ada perintah sessionnya. Jadi nanti kita buat sessionnya. Jadi memang bedanya Django sama Flash itu sama-sama tebel, cuman bedanya di tebelnya sama kuat, tapi lebih sederhana Flash. Tapi kalau di Django itu memang banyak beberapa aturan. Coba kita lihat lagi Andri. Di sini saya passwordnya. Oke, masuk. Udah running. Berarti ketika dia ketemu passwordnya dia akan running.
contohnya kayak gitu. Sip ya.